Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi laju reaksi yang ada di kelas 11 IPA di semester 1. Sebelum masuk ke laju reaksi, kita harus mengetahui dulu teori awal, yaitu tentang teori tumbukan. Antara satu partikel dengan partikel yang lain itu akan terjadi reaksi ketika partikel tersebut saling bertumbukan atau terjadi interaksi. Nah, dalam teori tumbukan ini diperlukan adanya energi yang disebut dengan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang harus dimiliki suatu reaktan atau reaksi sehingga menghasilkan tumbukan yang efektif. Jadi reaksi dapat tercapai. Nah, ada beberapa catatan penting tentang teori tumbukan, di mana itu tidak semua tumbukan di antara reaktan itu berjalan dengan baik atau sukses. Nah, jika dalam suatu reaksi yang lemah, itu dibutuhkan tumbukan yang lebih efektif agar terjadi reaksi. Nah, ada dua kriteria yang dibutuhkan untuk menghasilkan tumbukan yang efektif. Yang pertama adalah arah orientasinya harus tepat, jadi tumbukan antara satu dengan yang lainnya harus tepat di sasarannya. Yang kedua adalah energi yang cukup, yaitu energi yang tadi, energi aktivasi. Nah, laju reaksi itu dapat diukur berdasarkan perubahan konsentrasi per reaksi tiap satuan waktu atau perubahan bertambahnya hasil tiap satuan waktu. Jadi dapat kita ibaratkan kalau misalnya di sini reaksi atau reaktan itu akan semakin berkurang sehingga tandanya negatif. Nah, ini akan dibandingkan antara perubahan konsentrasi A terhadap waktu dan perubahan konsentrasi B terhadap waktu. A dengan B ini bertanda negatif karena mengalami pengurangan, sedangkan untuk hasil yaitu C dan D itu akan mengalami penambahan, sehingga rumusnya di sini ada positif. Oke, contohnya di sini ada contoh yang sederhana. Ketika kita mempunyai reaksi 2HBr dengan menjadi H2 dan Br2, di sini ada keterangan 10 detik pertama konsentrasi HBr berubah. Nah, di sini kita akan menghitung laju reaksinya. Nah, untuk menghitung laju reaksi kita gunakan yang sudah diketahui. Jadi di sini kita punya HBr. Jadi kita dapat menghitung laju berdasarkan HBr. Kalau misalnya kita tuliskan, berarti laju sama dengan, karena HBr sebagai pereaksi atau reaktan, kita berarti tandanya di sini minus 1/2. Kenapa 2? Karena di sini ada angka 2-nya sebagai koefisiennya. Perubahan konsentrasi HBr per waktu. Oke, kita tinggal masukkan angkanya yang tadi sudah ada di soal. Jadi minus 1/2. Perubahan konsentrasinya 0,385 dengan 0,4 menjadi 0,385. Jadi kalau kita tulis 0,385 dikurang 0,4, akhir dikurang awal ya. Nanti ini 10 detik. Nah, kalau kita hitung ini dengan ini itu hasilnya minus 0,015. Ini dibagi 10. Nah, ini dengan ini hasilnya berarti kan minus 0,0. Oke, dengan dibagi 2 berarti 75. Berarti kalau kita tuliskan langsung menjadi 7,5 dikali 10 pangkat min 4 m per second. Oke, nah setelah itu ketika kita mendapatkan hasil laju, kita bisa menghitung yang B. Yang B itu adalah perkiraan perubahan konsentrasi. Jadi di sini yang ditanya adalah delta H2-nya. Sedangkan tadi kita sudah tahu delta HBr-nya. Kalau sudah tahu laju, tinggal kita masukkan ke dalam rumus laju terhadap H2. Karena di sini H2 sebagai hasil berarti positif, dan koefisiennya 1 berarti nggak usah pakai angka depan, berarti perubahan konsentrasi H2 per waktu. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Berarti lajunya kita masukkan angka yang ini, 7,5 dikali 10 pangkat min 4, berarti di sini positif delta H2 per 10 karena waktunya tadi 10. Oke, berarti tinggal kita kalikan saja. Berarti perubahan perubahan konsentrasi H2 tinggal kita kalikan, berarti hasilnya 7,5 dikali 10 pangkat min 3. Seperti itu. Oke, sekian untuk pengenalan laju reaksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.